Ya, shalom kekasih Tuhan. Alkitab kita berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Satu sukacita tersendiri Bapak Ibu ketika kita beroleh keselamatan oleh karena anugerah, bukan karena jerih payah kita, bukan karena upaya kita, bukan karena perbuatan baik kita yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena anugerah Allah semata-mata. Iman percaya kepada Yesus membuat kita beroleh keselamatan karena Dia Tuhan dan juru selamat kita. Lalu setelah kita diselamatkan, Alkitab bisa berkata, kita harus punya kehidupan yang memuliakan Bapa di surga. Yaitu dengan cara apa? Menunjukkan bahwa kita adalah pribadi orang percaya atau orang Kristen yang terus bisa menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan pada kita, karena kita orang percaya, maka kehidupan kita harus diubahkan. Dan itu memberikan suatu kehidupan di mana ada kehidupan yang berbuah, yaitu disebut dengan perbuatan baik. Karena dengan perbuatan baik, karena kita orang percaya, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi perbuatan baik merupakan satu anugerah dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Bukan untuk berbuat baik Anda bisa mendapatkan keselamatan, bukan. Tapi justru karena Anda sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Karena apa? Kristus telah ada di dalam diri kita, mencerminkan kehidupan Bapa di surga. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana salah satu karakter Kristus yang begitu nyata dalam diri waktu Dia melayani di bumi pada waktu itu, yaitu kemurahan hati. Orang yang berbuat baik adalah orang yang selalu memiliki kemurahan hati dalam kehidupannya. Lukas pasal 6 ayat 36 mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga yang adalah murah hati." Itulah gambaran kehidupan kita Bapak Ibu. Karena kemurahan hati terekspresi dengan perbuatan baik kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita dengan kemurahan hati. Alkitab saya berkata dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 di sana dikatakan bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini satu ungkapan Tuhan Yesus dalam hidup kita bahwa ekspresi orang yang bermurah hati itu adalah memberi. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Mengapa memberi adalah satu kebahagiaan daripada Anda suka menerima? Inilah konsep kerajaan sorga. Kita seringkali bahagia kalau kita menerima sesuatu, ya, baik itu menyentuh perasaan maupun menyentuh materi kita. Tapi Alkitab mengajarkan buat kita bahwa kebahagiaan sejati dalam hukum kerajaan sorga itu ketika kita menyatakan kemurahan hati, waktu kita mengeluarkan sesuatu dari kehidupan kita yang dapat memberkati banyak orang, yaitu pemberian kita. Waktu kita memberi itu Bapak Ibu, itulah ekspresi perbuatan baik kita. Dan waktu Anda berbuat baik, pasti nama Bapa di surga dimuliakan. Sudah tahu kenapa Tuhan mengajar kepada kita harus memiliki kehidupan yang memiliki kemurahan hati? Sederhana. Matius pasal 5 ayat ke-7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan." Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa saudara, ternyata kemurahan hati itu bicara tentang sebuah kepastian. Sama seperti Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Ya, ada selama bumi ini masih ada yang namanya menabur, menuai, siang dan panas, ya, kemarau dan hujan. Jadi selama hidup kita ini pasti masih ada hukum. Anda bermurah hati, berbuat baik sama orang, kita pasti juga akan menerima kemurahan. Kita pasti juga akan menerima perbuatan baik daripada Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Mungkin Anda berkata, "Loh, saya kerja keras, saya yang banting tulang, saya yang memikir pakai otak." Saudara ingat baik-baik, itu semua kan dari Tuhan. Anda bekerja, siapa yang memberikan pekerjaan Anda? Anda peras keringat, siapa yang menciptakan keringat dalam diri Anda? Anda peras banting tulang, siapa yang membuat tulang-tulang Anda kokoh sampai hari ini nggak kena osteoporosis, tetap bisa bekerja, Bapak Ibu kasih. Itu kan semua karena Tuhan. Coba kalau Tuhan ya tidak menjaga kehidupan saudara, tidak memberkati Anda dengan dalam pekerjaan, kita mau bisa bikin apa Bapak Ibu kasih? Karena tidak ada satupun yang kita banggakan yang dapat menahan atau yang dapat mengatasi persoalan nyawa itu. Itu sebabnya mari kita belajar bergantung kepada Tuhan. Karena bicara tentang kehidupan bagaimana kita bisa memberi, itu adalah satu keadaan di mana kita menyatakan berbuat baik, dan itu adalah sebuah kepastian. Menabur itu pasti, menuai itu pasti. Kalau Bapak Ibu menabur kemurahan hati sebagai perbuatan baik, kita pasti akan menerima kemurahan hati dan perbuatan baik. Itu makanya jangan berhenti berbuat baik lewat ekspresi kemurahan hati kita. Harta yang Anda miliki, pekerjaan Anda miliki, semua itu kan dari Tuhan. Ekspresi orang bersyukur menerima kemurahan hati, dia juga bisa membuat orang lain juga harus bisa bersyukur
karena dia juga bisa menerima kemurahan hati dari Anda dan saya. Itu makanya Bapak Ibu, selalu ketika kita diajak Tuhan untuk memberikan kemurahan hati, Anda sedang diajak untuk diberi kesempatan buat menyatakan kemurahan hati. Itu sebabnya selagi hidup ini masih ada, selagi bumi ini masih ada, hukum kepastian mana benar menuai itu pasti ada. Dan yang luar biasa lagi, ketika Anda bermurah hati, itu mencerminkan karakter Bapa di surga. Kita sebagai orang tua senang sekali kalau bisa mengajar anak suka memberi. Berarti karakter kita memberi ada di anak kita. Demikian juga Bapa di surga, Bapak Ibu. Ketika Anda suka memberi, Bapa di surga akan melihat karakternya itu ada dalam diri kita. Dan itulah yang memuliakan Bapa di surga. Itu makanya kekasih Tuhan, di Bontang maupun di Jambi, mari kita belajar memiliki hati yang bermurah hati. Karena itu membuat Anda serupa seperti Kristus. Hidup Anda diselamatkan, ekspresinya adalah saya bermurah hati, memuliakan Bapa di surga dengan perbuatan baik. Jangan berhenti berbuat baik, karena Anda pasti akan menuai perbuatan baik. Haleluya, Tuhan berkati, doa saya selalu untuk Anda. Shalom.